Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda-tanda kecil daripada kiamat, yakni peperangan dengan bangsa Turk, dengan bangsa Turki. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sebutkan tentang asal muasal bangsa Turki. Ya, disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya bangsa Turk ini asalnya dari keturunan Nabi Nuh, anaknya yang bernama Yafis. Ya, dan juga ada yang mengatakan bangsa Turk ini merupakan keturunan daripada cucu Yafis, namanya Togamak. Kalaulah disandarkan kepada cucu daripada Togamak, maka bangsa Mongol tidak termasuk daripada bangsa Turk. Tapi ketika disandarkan kepada Yafis, maka bangsa Mongol termasuk daripada bangsa Turk. Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum sya'ar. Kalian bahwasanya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian memerangi kaum yang mana mereka menggunakan bulu-bulu hewan sebagai pakaian mereka. Hatta tuqatiluna turka, sampai kalian memerangi bangsa Turk. Sigharul a'yun, yang mana mata-mata mereka itu sipit. Humrul wujuh, wajah-wajah mereka merah. Dulfal unuf, hidung mereka pesek ataupun kecil. Ya, kana wujuhum al-mujanna al-mitraqah. Bahwasanya sebagaimana wajah-wajah mereka itu seolah-olah tameng atau perisai yang dibungkus dengan kulit. Nah, kemudian kita masuk pada perkataan musannif, ya. Summa ja'atit tamatul kubra bit tartar. Kemudian datang musibah besar ketika pasukan Tartar, ya, ini menguasai ataupun keluar, ya, membuat fitnah di muka bumi. Subhanallah. Fakana khuruju Genghis Khan ba'da sitti mi'ah. Yang mana Mongol adapun Tartar, sebenarnya Tartar ini suku lain bukan daripada suku Mongol. Ketika Genghis Khan ini, ya, yang nama asalnya adalah Temujin, dia berasal daripada klan-klan ataupun suku-suku yang ada di Mongol. Dan Mongol, orang-orang Mongol, suku-suku Mongol ini, mereka hidupnya nomaden, mereka bersuku-suku, berperang satu dengan yang lainnya. Maka Temujin ini, ya, di usia yang muda, dia berupaya untuk menyatukan suku-suku yang ada di Mongol, untuk membuat kesatuan yang besar, dan memproklamirkan berdirinya bangsa Mongol. Dan dia sebagai, ya, pemimpinnya diberikan gelar Genghis Khan. Khan artinya penguasa, Genghis artinya alam raya. Ya, jadi
artinya penguasa alam raya, Genghis Khan. Ya, keluar di tahun 600 Hijriah. Faus irat bihimud dunya naron, dan bumi diberhangus. Ya, tidaklah Pak Mongol ini, pasukan Genghis Khan menaklukkan negeri-negeri kecuali negeri tersebut diberhangus. Subhanallah, mereka menebar teror di mana-mana. Ya, kekejaman mereka begitu luar biasa, membuat negeri-negeri sekitarnya gentar. Maka tidak sedikit di antara negeri-negeri yang mereka takluk, ya, menyerahkan diri, membayar upeti. Subhanallah, selama kurun waktu yang lama, sekitar 50 tahun ataupun setengah abad. Ya, negeri Mongol ini menguasai hampir sepertiga dunia. Dan bangsa Mongol, kerajaan Mongol ini kerajaan terbesar, ya, sebelum imperium daripada Inggris. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian khususan Al-Masriq bi asrihi, terlebih daerah timur, ya, karena Mongol ini menguasai negeri-negeri sekitarnya, Cina, dataran Cina, ya, kemudian Rusia, kemudian negeri Khawarizm, yakni Afghanistan pun ditaklukkannya, ya, kemudian sampai kekuasaan kaum muslimin, ya, di Irak, kemudian di Damaskus, di Syam. Subhanallah, dan kekejaman tentara Mongol begitu luar biasa. Ya, kebiasaan mereka ketika menaklukkan ataupun berperang, mereka memotong kepala, ya, tentara-tentara ataupun rakyat biasa, dan mereka jadikan sebagai piramida-piramida, mereka bakar. Subhanallah, hatta la yabqa baladun minhu hatta dakhalahu syarrum. Tidak ada negeri yang tersisa yang mereka lewati kecuali, ya, negeri tersebut mendapatkan keburukan daripada tentara Mongol ini, tentara Tartar ini. Adapun Tartar, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, adalah suku lain yang dikalahkan oleh bangsa Mongol. Karena orang Tartar ini orangnya kuat-kuat, ya, maka bangsa Mongol ini menjadikan mereka tentara-tentaranya, menjadikan mereka tentara-tentaranya, karena mereka pandai memanah, pandai, ya, berperang, ya, maka terkenal sebagai bangsa Tartar. Nah, summa kana kharabu Baghdad, kemudian mereka pun menghancurkan Baghdad, ya, wa qatala al-khalifah al-musta'sim billah, al-musta'sim, dan membunuh khalifah al-musta'sim akhirah khulafaihim ala aidihim fi sana 56 wa 600. Pada tahun 656 Hijriah Baghdad jatuh. Ya, dinasti Abbasiyah pun, ya, runtuh ketika diserang oleh tentara Tartar, diserang oleh Mongol. Yang waktu itu dipimpin oleh Hulakukan, salah satu anak daripada anak Genghis Khan. Genghis Khan memiliki 4 anak. Ya, dari kekuasaan yang luas, Genghis Khan membagi 4. Adapun di Timur Tengah diberikan oleh anak namanya Hulakukan. Nah, summa lam yantazal baqayahum yukhribuna ila an kana akhiruhum al-Leng. Dan pasukan Mongol ini terus melakukan ekspansi dan melakukan kejahatan, ya, dan melakukan pengerusakan kepada negara-negara ataupun negeri-negeri yang mereka tidak mau tunduk kepada Mongol, ya, sampai akhir dari para pemimpin mereka yang disebut sebagai Leng ataupun Timur Leng ataupun Tamur Leng. Leng artinya al-arad, pincang, wasmuhu Tamur, namanya adalah Tamur, ya, diberikan gelar Tamur Leng. Dialah yang terakhir, ya, dan pertama kali Mongol, ya, terkalahkan ketika dinasti Mamaluk yang ada di Mesir. Ketika Damaskus sudah jatuh, Baghdad pun jatuh, maka dinasti Mamaluk yang ada di Mesir pun, ya, ketika melihat kondisi seperti ini, mereka bersiasat mau tidak mau tentara Mongol pasti akan mendatangi Mesir. Waktu itu dinasti Mamaluk berada di Mesir. Subhanallah, Damaskus jatuh di tangan Mongol, kemudian Baghdad jatuh. Tentunya orang-orang Mongol ini mereka akan membidik Mesir, setelah itu Palestina, setelah itu Mekah dan Madinah, ya. Maka di saat yang darurat, waktu itu dinasti Mamaluk diperintah oleh seorang sultan yang masih muda, yang masih berumur 15 tahun, ya. Ada seorang yang dulunya bekas budak, kemudian dijadikan tentara oleh dinasti Mamaluk, bernama Al-Qutus, ya. Dia pun bermusyawarah dengan
para pembesar kerajaan dinasti Al-Mamluk yang ada di Mesir untuk mengambil alih tahta karena kondisi darurat. Karena bangsa Mongol sudah siap-siap akan menghancurkan Mesir setelah menghancurkan Baghdad dan juga Damaskus. Subhanallah. Akhirnya para pembesar kerajaan dinasti Mamluk ini pun meristoinya. Dan Qutuz berjanji setelah selesai mengalahkan bangsa Mongol yang kuat, yang terkenal kejahatannya, terkenal kekuatannya, tidak pernah kalah. Selama 40 tahun lebih tidak pernah kalah bangsa Mongol dalam peperangan-peperangannya dan selalu menebar teror di mana-mana. Maka Salahuddin Qutuz ya, ini berjanji setelah menyelesaikan Mongol maka beliau akan resign dan diberikan kepada para pembesar dinasti Mamluk untuk memilih siapa yang akan menjadi sultan. Karena waktu itu sultan yang ada masih muda, ya. Maka mereka pun setuju. Akhirnya Qutuz pun mengatur strategi, ya, yang awalnya pasukan Qutuz, ya, dinasti Mamluk ini, siasat yang pertama digunakan adalah bertahan, menunggu bangsa Mongol menyerang Mesir. Ternyata terdengar kabar bahwasanya Hulakukan telah meninggal. Hulakukan telah meninggal. Maka Hulakukan memberikan kepada panglimanya yang bernama Kitbuka untuk tetap melanjutkan ekspansi ke Mesir. Melihat bahwasanya ya kondisi berubah, Hulakukan pemimpin mereka telah meninggal, maka Qutuz pun mengatur strategi, merubah strategi. Yang awalnya mereka berupaya untuk bertahan di Mesir, akhirnya mereka pun menyambut mendatangi bangsa Mongol yang ada di Damaskus. Subhanallah. Dan waktu itu juga terjadi perang salib. Sementara Qutuz ketika hendak pergi ke selatan menuju Damaskus, mereka harus melewati Palestina, Yerusalem, dan Yerusalem waktu itu dikuasai oleh pasukan salib. Subhanallah, ya. Maka Qutuz pun mengirim surat kepada pembesar ataupun penguasa Yerusalem waktu itu yang beragama Nasara, ya, untuk membolehkan pasukannya lewat dan mengisi perbekalan, menyiapkan perang melawan pasukan Mongol, ya, yang mereka berada di Damaskus. Adapun pembesar daripada Yerusalem yang beragama Nasara, mereka pun paham, ya, mereka memiliki dua musuh. Musuh yang pertama yakni kaum muslimin, musuh yang kedua orang Mongol, ya. Akhirnya yang awalnya mereka tidak mau, yang awalnya mereka enggan ketika wilayah Yerusalem mau dilewati dan digunakan untuk mengisi perbekalan pasukan dari Barat Qutuz, ya, dinasti Mamluk ini. Akhirnya mereka pun memperhitungkan, ya, ternyata ada musuh bersama yang lebih besar, yakni bangsa Mongol. Akhirnya, ya, pembesar dari Barat Yerusalem ini pun mengambil sikap, yakni aman, membiarkan Qutuz dan tidak ikut bergabung dalam pasukan Qutuz untuk memerangi bangsa Mongol. Ya, ketika Kitbuka mengetahui bahwasanya Qutuz dari dinasti Mamluk yang tersisa daripada kerajaan kaum muslimin, ya, Baghdad sudah jatuh, Damaskus sudah jatuh, mengetahui bahwasanya mereka berjalan menuju Damaskus, maka Kitbuka ini pun keluar dari Damaskus. Akhirnya mereka bertemu di suatu tempat namanya Ainun Jalut, ya, Ainun Jalut. Di sanalah Qutuz memenangkan, ya, pertempuran melawan bangsa Mongol yang tidak pernah kalah. Subhanallah. Dan inilah, ya, seolah-olah menampar daripada pasukan besar yang setelah itu mereka bangsa Mongol, ya, selalu mengalami kekalahan. Akhirnya wilayah mereka satu persatu memerdekakan diri, ya. Akhirnya lambat laun jatuhlah kerajaan Mongol. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Naam. Jadi akhirnya terakhir, yakni pada, ya, pemimpin mereka namanya Timur Leng, dan dikisahkan bahwa Timur Leng ini simpatik dengan kaum muslimin, simpati dengan Islam, ya. Ada yang mengatakan dia masuk Islam, ada yang mengatakan tidak, dia hanya simpati dengan Islam. Dan Mongol ini ketika mereka menaklukkan dunia, mereka tidak membawa ajaran agama, mereka menghormati agama-agama yang ada, ya. Jadi mereka tidak membawa agama tertentu. Subhanallah, ya. Jadi mereka membiarkan orang-orang yang mereka ditaklukkan untuk beragama sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Maka tidak sedikit di antara tentara-tentara Mongol yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin, mereka pun tertarik dengan Islam, masuk Islam, dan dibiarkan oleh, ya, pemimpin mereka. Subhanallah. Ini di antara uniknya bangsa Mongol. Kemudian, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya,
Fataraqad diyar asyamiyah, ya. Timur Leng ini ataupun Timur Leng ini pun menguasai Syam, ya. Wa asafiha, dan mereka pun tinggal di situ. Wa harraqa Damasq hatta sarat ala urushiha, dan mereka pun ketika menaklukkan Damaskus yang waktu itu, ya, merupakan wilayah di bawah kekuasaan kaum muslimin, sisa-sisa daripada kerajaan Ayyubiyah, ya, mereka membakarnya dan sampai ke tiang-tiang daripada, ya, istana yang ada di Damaskus. Wa dakhala al-Rum wal Hind wa ma baina dzalik, dan mereka pun, ya, menaklukkan negeri-negeri Romawi yang ada di sekitarnya, kemudian India dan juga di negeri-negeri yang ada di sekitar daripada India. Wa talat muddatuhu ila an akhadahu Allah, ya, dan panjang sekali, ya, Timur Leng ini berkuasa sampai Allah Ta'ala mewafatkannya. Wa tafarraqa banuhu fil bilad, adapun yang mewarisi adalah anak-anak daripada Timur Leng. Naam. Wa zahara bi jami'i ma awradathu misdaqu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, inna bani kuntura awwalu man salaba ummati malakuhum, wa ka'annahu yuridu bi qawlihi ummati ummatun nasbi la ummatad da'wati, yani al-arab, wallahu a'lam. Wa dhahara bi jam'i ma awradtuhu misdaq qauli sallallahu alaihi wasallam, dan telah nampak yang sudah disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Wabil, ya, merupakan pembenaran daripada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna bani Quntura, ya, awwalu man salaba ummati mulkahum, sungguh Bani Quntura inilah orang yang pertama yang, ya, menguasai daripada umatku, yang menaklukkan daripada umatku, daripada kerajaan umatku maksudnya. Wa ka'annahu yuridu biqauli ummati, yang dimaksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah ummati ini ummatun nasab, yakni umat secara nasab, ya, la ummatud dakwah, bukan umat dakwah. Maksudnya, ya, yang pertama kali menaklukkan kerajaan kaum muslimin yang ada di Arab ataupun yang dikuasai oleh raja-raja Arab adalah, ya, Bani Quntura, ini bangsa Mongol. Naam. Kemudian yakni al-Arab. Naam, wallahu a'lam. Wa ala hadza yakunu at-tataru alladziina zaharu fi القرن السابع الهجري هم من الترك، فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار المغول، وقد كان ظهورهم في زمن الإمام النووي رحمه الله، فقال فيهم قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، صغار الأعين، حمر الوجوه، زلف الأنف، aradul wujuh, ka'anna wujuhahum al-majanu al-mutraqah, yanta'iluna asy-sya'r, fawujidu bihadhihi sifat kulluha fi zamanina, wa qitaluhum al-muslimuna marrat, wa qitaluhum al-an. Naam, ala hada, ya, penjelasan yang sudah dijelaskan oleh beliau tentang bangsa Tartar ataupun bangsa Mongol, ya, alladzi dhaharu fil qarni sabi, yang muncul di tahun ke-7 Hijriah, ya, yang muncul di abad ke-7, di tahun 700-an ataupun di antara 600 sampai 700. Minat Turk, mereka termasuk bangsa Turki, maksudnya bangsa Mongol, kata beliau, ada termasuk bangsa Turki, ya. Jadi beliau mengambil pendapat bahwasanya bangsa Turk ini merupakan keturunan Yafiz. Fa inna sifat allati ja'at fi wasfi Turki tantabiqu ala Tatar, karena sifat-sifat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat bangsa Turki ini ada pada bangsa Mongol ataupun bangsa Tartar. Waqad kana duhurum fi zamanil Imam Nawawi rahimahullah taala, dan munculnya bangsa Tartar ini di zaman di mana hidupnya Imam Nawawi, ya. Jadi Imam Nawawi menyaksikan, ya, bangsa ini menyerang, ya, negeri-negeri kaum muslimin. Faqala fihim, berkata al-Imam Nawawi tentang mereka bangsa Mongol ini, waqad wajada qitalu haula'i turki bi jami'i sifatihim allati dzakaraha sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh peperangan telah terjadi antara kaum muslimin dengan mereka bangsa Turk, ya, yang mana dari mereka terdapat sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sigharul ayun, di antaranya ini, ya, matanya yang sipit, humrul wujuh, wajahnya merah, duluful unuf, hidung mereka kecil ataupun pesek,
iradul wujuh, wajahnya itu lebar, ka'anna wujuhahumul majannul mutraqa, ya wajah-wajah mereka bagaikan tameng-tameng yang dibungkus dengan kulit. Yanta'iluna sya'ar, mereka berjalan, mereka yakni memakai sandal ataupun sepatu yang terbuat daripada kulit hewan. Fawujidu bihadhi sifat, ya, kulluha fi zamanina, dan sifat-sifat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah kami dapatkan pada bangsa Mongol, ya, di zaman kami, ya, ketika mereka menyerang negeri kaum muslimin, ya, wa qatalahumul muslimuna marrat, kaum muslimin memeranginya berkali-kali, ya, peperangan antara bangsa Mongol dengan kaum muslimin, ya, wa qitaluhumul al'an wa qitaluhum al'an, dan sekarang pun kaum muslimin memeranginya. Ini perkataan Imam Nawawi dan menunjukkan bahwasanya Imam Nawawi hidup di mana pasukan Tartar ataupun bangsa Mongol menyerang negeri kaum muslimin. Kan Imam Nawawi lahir pada tahun 631, ya, dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Naam. وقد دخل كثير من الترك في الإسلام ووقع على أيديهم خير كثير للإسلام والمسلمين وكونوا دولة إسلامية قوية عز بها الإسلام وحصل في عهدهم كثير من الفتوحات العظيمة ومنها فتح القسطنطينية عاصمة الروم وهو تهيئة لفتح العظيم آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما سيأتي. ودخل الإسلام إلى أوروبا وكثير من البلدان في الشرق والغرب. Naam. Wa qad dakhala katsir min at-Turki fil Islam. Setelah itu ikhwah yang Allah Taala muliakan, banyak bangsa Turk ini yang masuk Islam, ya, termasuk bangsa Mongol. Ketika mereka bergaul dengan kaum muslimin, melihat agama Islam yang penuh dengan rahmat, ya, di antara mereka banyak masuk Islam. Wa waqa ala aidihim khairun katsirun Islam wal muslimin, dan dengan tangan-tangan mereka, ya, bangsa Turk yang masuk Islam ini banyak memberikan kontribusi yang baik kepada Islam dan kaum muslimin nanti, ya. Wa qawwanu daulatan islamiyatan qawiyan, dan membuat daulah Islamiyah setelahnya itu menjadi negara daulah Islamiyah yang kuat, ya, ketika mereka bangsa Turk ini masuk Islam dan menjadi bagian daripada kaum muslimin. Subhanallah, azza bihal Islam, Islam pun menjadi mulia dengan mereka, ya. Wa khasala fi ahdihim katsir minal futuhat al-adimah, dengan tangan-tangan mereka bangsa Turk ini yang sudah masuk Islam ini banyak kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri, ya, dengan penaklukan yang begitu luar biasa. Wa minha, di antaranya Fathu Konstantinia, yakni menaklukkan Konstantinopel, ya, yang waktu itu menjadi Asimatur Rum, menjadi ibu kota bangsa Rum, ya, yang ada di timur, ya, karena ada dua, ya. Naam, wa huwa tahiyatul lil fathil adim akhir zaman qabla dhuhuri dajjal, dan itu penaklukan Konstantinopel itu merupakan penaklukan yang sangat besar, ya, yang ada di akhir zaman sebelum munculnya Dajjal, ya, kama sa'id, yang nanti kita akan membahas tentang kemunculan Dajjal pada, ya, asratus sa'al kubra, yang tanda-tanda besar daripada kiamat. Wa dakhala Islam ila Urubah, dan juga masuknya Islam ke Eropa, ya. Wa kasim minal budan fi syarqi wal gharbi, dan juga masuknya Islam ke negeri-negeri, ya, baik itu yang di timur ataupun di barat. Naam. Wa hadza misdaqu lima qawluhu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ba'da dzikrihi sallallahu alaihi wasallam li qitali Turk qala wa tajiduna min khairin nasi ashaddahum karahiyatan li hadzal amri hatta yaqa'a fihi wan nasu ma'adinu khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Naam, wahada, dan ini semua, ya, yang dijelaskan oleh beliau tentang tanda-tanda, ya, hari kiamat, yakni kaum muslimin memerangi bangsa Turk, ya, misdaqun lima qalahu al-Mustafa, ini sesuai dengan, ya, apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bangsa Turk ini yang awalnya menjadi musuh daripada kaum muslimin, kemudian mereka pun mengenal Islam, mereka masuk Islam dan mereka menjadi pahlawan-pahlawan Islam, ya.
kama jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an ba'da dzikrihi sallallahu alaihi wasallam di kitab Turk, ketika setelah menyebutkan ya sabda baginda sallallahu alaihi wasallam tentang kaum muslimin akan memerangi bangsa Turk, beliau mengatakan, beliau bersabda, wa tajiduna min khairin nas, kalian akan dapatkan ya di antara manusia yang terbaik daripada umat ini, asaddahum karahiyatan li hadzal amri, adalah orang yang awalnya paling benci dengan urusan ini, dengan agama ini, hatta yaqa fihi, kemudian mereka pun masuk ke dalam agama ini, wan nasu ma'adin, dan sungguh manusia itu bagaikan barang tambang yang bermacam-macam ya, ada yang mahal, ada yang murah. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam, orang yang terbaik daripada mereka sewaktu jahiliyah, ketika masuk Islam, khiyaruhum fil Islam, mereka menjadi orang terbaik. Subhanallah, bangsa Tatar, bangsa Turk ya, adalah terkenal bangsa yang pandai berperang, yang memiliki kepiawaian dalam berperang, strategi perang. Lihatlah bagaimana Genghis Khan ya bisa menghancurkan strategi-strategi jenderal-jenderal daripada negeri-negeri yang dia kuasai. Subhanallah, yang awalnya mereka adalah pasukan yang berada di gurun-gurun, di kampung-kampung yang tercerai-berai, menjadi pasukan yang sangat ditakuti oleh dunia waktu itu. Subhanallah, kemudian mereka pun memerangi negeri-negeri kaum muslimin, mereka pun masuk Islam, dan mereka pun menjadi bagian daripada kaum muslimin ya. Mereka pun menjadi pahlawan-pahlawan dan juga menjadi jenderal-jenderal kaum muslimin yang memberikan kemuliaan ya kepada Islam dan juga kaum muslimin. Di antaranya ini penaklukan Konstantinia. Nah, kita pindah pada alamat selanjutnya. Al-11 Qitalul Ajam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu khuzan wa kirman minal a'ajim humrul wujuh futsul unuf sigharul a'yun ka'anna wujuhuhumul mijanul nutraqah ni'aluhum sya'ar. Naam, kemudian yang ke-11 kata beliau, di antara alamati as-sa'a as-sughra, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat yang sudah terjadi ya, qitalul ajam, yakni peperangan dengan bangsa ajam, yakni peperangan orang Arab, bangsa Arab dengan bangsa ajam ya, selain daripada bangsa At-Turk. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saatu hatta tuqatilu khuzan wa karman, atau kirman, tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian memerangi ya bangsa Khuz ya, dan juga bangsa Karman. Disebutkan di sini bangsa Khuz adalah Biladu Khuzistan, yakni negeri Khuzistan. Allahu alam di mana sekarang ya. Wa Kirman, adapun bangsa Karman ataupun Kirman ya adalah negeri yang ada di Faris ya, di sebelah utara Khurasan ya. Naam, minal a'ajim, termasuk daripada bangsa Ajam. Humrul wujuh, yang wajah mereka itu merah. Futsul unuf, hidung mereka juga pesek. Sigharul a'yun, mata mereka juga ya kecil. Kana wujuhahum al-mijanul mutraqa, wajah-wajah mereka bagaikan tameng yang dilapisi oleh kulit-kulit. Ni'alihum sya'ar, yang mereka memakai sepatu yang terbuat dari bulu-bulu hewan ya. Walaupun sifatnya ini sama sebagaimana yang disifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bangsa Turk, tapi mereka adalah orang lain yang mirip ya. Nah, madu fil kalami ala qital Turki dzakar sifatuhum allati ja'at dzikruha fi ahadits qitalihim wa dzakara huna fi hadzal hadits qitalu khuzun wa kirman wa huma laysa min biladi Turk bal min biladil ajam wa ma'a hadza jaa wasfuhum ka wasfi Turk. Nah, madu fil kalami ala qital Turk, telah lewat ya pembahasan kita tentang peperangan dengan bangsa Turk ya, yang mana sifat-sifat mereka telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya matanya sipit, hidungnya pesek ya, kemudian wajahnya lebar, kemerah-merahan.
Wa dzakara huna fi hadzal hadis qitalu khuz wa karman. Adapun hadis ini Rasulullah sebutkan tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian memerangi bangsa Khuz dan Karman. Ya, wa huma laisa min biladi Turk, dan mereka bukan daripada bangsa Turk. Ya, bal min biladil Ajam, akan tapi dari negeri Ajam yang lainnya. Wa ma hadza jaa wasfum ka wasfi Turki. Ya, dari hadis ini kita bisa ambil bahwasanya ya bangsa Khuz dan Karman ini memiliki sifat sebagaimana sifat-sifat bangsa Turk. Ya, na'am. Qala Ibnu Hajar yumkin an yujaba bi anna hadzal hadits ghairu hadits qital Turk wa yajtami'u minhuma al-inzar bi khuruji ta'ifatain. Naam, berkata Imam Ibnu Hajar, ya. Beliau menjelaskan tentang hadis-hadis tentang peperangan dengan bangsa Turk dengan bangsa Khuz dan Karman karena memiliki sifat-sifat yang sama, ya, bangsa Ajam ini, Khuz dan Karman ini. Beliau mengatakan yumkin an yujab bi anna hadzal hadis ghairu hadis qital Turk. Bahwasanya hadis ini adalah hadis, bukan hadis tentang peperangan dengan bangsa Turk. Akan tapi dua-duanya, ya, antara hadis ini dengan hadis yang berkenaan dengan peperangan dengan bangsa Turk, ya, memiliki kesamaan, yakni al-indar, dalam bentuk peringatan bi khuruji taifataini, dengan nanti akan keluarnya, ya, dua bangsa ini, bangsa Turk dan juga bangsa Ajam dari bangsa Khuz dan Karman. Naam. Qultu wa yu'ayyidu hadha ma rawahu Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushaku an yamla Allahu azza wa jalla aydiyakum minal ajami thumma yakununa asadan la yafirruna fayaqtuluna maqatilatakum wa yakuluna fi'akum. Naam. Qultu, berkata saya Yusuf Al-Wafil, wa yu'ayyidu hada, dan pendapat ini dikuatkan bahwasanya, ya, hadis-hadis yang berkenaan dengan pertama memerangi bangsa Turk dan juga bangsa selain Turk yang memiliki sifat yang sama daripada bangsa Ajam. Ya, kata beliau, wa yu'ayyidu hada, dan ini dikuatkan ma rawahu Samrata, ya, Samrah ibnu Jundub radhiyallahu an, apa yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah bin Jundub, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, yusiku an yamla Allahu azza wa jalla aydikum minal ajam. Hampir-hampir Allah Ta'ala memenuhi tangan-tangan kalian dengan orang-orang Ajam. Summa yakunu asadan au usdan la yafirruna, ya. Kemudian mereka menjadi bagikan singa-singa yang mereka tidak takut, ya, mereka tidak berlari. Mereka menjadi singa-singa yang tidak berlari, ya, tidak melarikan diri. Fayaktuluna muqatalatakum, ya. Mereka pun berperang dengan peperangan kalian. Wa yakuluna fai'akum, dan mereka memakan daripada harta rampasan ataupun fai' kalian. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yaksura fikum minal ajami asadun la yafirruna fayaqtuluna muqatilatakum wa yakuluna fi'akum. Naam. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang semisal dengan hal ini, ya, beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yusiku an yaksura fikum minal ajam. Hampir-hampir di kalangan kalian banyak orang-orang Ajam, ya. Asadun la yafirrun atau usdun la yafirrun, ya, mereka bagian singa-singa yang tidak pernah lari. Fayaktuluna muqatilatakum, ya, mereka memerangi, ikut berperang dalam peperangan kalian. Wa yakuluna fai'akum, dan mereka memakan daripada, ya, harta fai' kalian. Naam. Wa ala hadza faqitalul ajam min asratis sa'ah. Maka daripada itu, ya, peperangan dengan bangsa Ajam termasuk di antara asratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Naam, kita pindah pada tanda yang ke-12. Tsani ashar diya'ul amanah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dunya'atil amanah fantazirus sa'ah. Qala kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Naam. Kemudian tanda yang ke-12 di antara tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kecil daripada kiamat maksudnya,
diaul amanah, hilangnya amanah, tercabutnya amanah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza duyiatil amanah, ketika amanah ini sudah dicabut, disia-siakan, fantadiris saah, maka tunggulah, ya, kiamat as-saah. Qala kaifa ida'atuha ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana, ya, menyia-nyiakan amanah, ya wahai Rasulullah. Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, ketika suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiris saah, maka tunggulah hari kiamat. Naam. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب وأنه لا يبقى منها في القلب إلا أثرها. Nah, dan Nabi SAW juga menjelaskan bagaimana amanah ini dicabut, ya, daripada hati-hati manusia. Wa annahu la yabqa minha fil qalbi illa asaruha, ya, dan tidak ada tersisa daripada amanah tersebut dari hati-hati kecuali bekas-bekasnya saja. Subhanallah. Naam. Rawahu Khuzaifah radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain ra'aitu ihdahuma wa ana antazirul akhar. Haddatsana annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal summa alimu minal qur'ani summa alimu minas sunnati. Wa haddatsana an raf'iha qala yanamu ar-rajulu naumah fatunbatu al-amanatu minal qalbi fayazillu asaruha mislu asaril waqti summa yanalu nauma fatunbadu fayabqa asaruha mislul majal kajamrin darajatihi ala rijlik dahrajathu kajamrin dahrajathu ala rijlik kajamrin dahrajathu ala rijlik fanafato fatarahu muntabiron wa laysa fihi syai'un fayusbihu an-nas yatabaya'una fala yakadu ahaduhum yu'ayyidul amanah fayuqal inna fi bani fulan rijalan aminan wa yuqal lirrajuli ma aqalahu wa ma azrafahu wa ma ajallahu wa ma ajladahu wa ma fi qalbihi misqalu hubbatin khardalin min imanin walaqad ata aliya zamanun walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman raddahu al-islam wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'ihi fa ammal yawm fama kuntu ubayi'u illa fulanan wa fulanan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan bagaimana amanah itu dicabut dalam hadis, ya, Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau menyebutkan bahwasanya aku, ya, mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hadis. Ra'aitu ihdahuma, aku melihat, sudah menyaksikan yang pertama. Wa ana antadirul akhir, dan aku menunggu, ya, yang kedua, kabar yang kedua. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya amanah nanti akan dicabut dari, ya, hati-hati manusia, ya. Semua alimu minal Quran, mereka pun mengetahui Quran. Semua alimu minas sunnah, mereka pun belajar sunnah. Wa haddatsana an raf'iha, dan aku pun, ya, dan kami pun mengetahui dari Rasulullah bagaimana amanah itu dicabut, ya. Qala, beliau bersabda, yanamu rajulun nauma, seorang itu tertidur, ya, fatuqbadul amanah min qalbi, kemudian amanah itu dicabut dari hatinya. Fayadallu asaruha mislu asaril waqti, yang tersisa yakni bekas-bekasnya bagaikan satu nuktah, satu titik, ya, bagaikan titik-titik. Summa yanamun nauma fatuqbad, kemudian tertidurlah laki-laki tersebut, kemudian amanah pun dicabut kembali. Fayabaqa asaruha mislul majli kajamrin dakhrajathu ala rijlik, tidak tersisa daripada amanah yang ada dalam hatinya kecuali bagikan lepuhan-lepuhan, ya, ketika kulit terkena, ya, panasnya api. Kajamrin, sebagaimana bongkahan api, dahrajatu ala rijlik, yang menggelinding, yang mengenai, ya, kakimu. Fanafato, yang melukainya. Fatarahu muntabiron,
dan engkau melihat kakimu menjadi melepuh, ya, walaysa fi syai', dan ini tidak berguna sama sekali. Fa yasbihun nasa yatapayaun, kemudian esok harinya manusia pun saling berjual beli. Fala yakadu ahadum yuaddi al-amanah, tidak ada hampir-hampir di antara mereka ketika mereka berjual beli yang mereka itu amanah. Fayuqal inna fi bani fulan rajulan aminan, mereka hanya mengatakan, oh di suku sana ada seorang yang amanah, di suku sana ada seorang yang pandai, yang pintar, ya. Wa ma fi qalbi misqalu habbatin khardalin min iman, akan tapi walaupun tidak ada sedikit pun keimanan dalam hatinya. Jadi amanah itu nanti dicabut, sedikitnya orang-orang yang amanah hanya sekedar cerita-cerita, oh sana ada orang yang amanah, oh sana ada orang yang terpercaya. Subhanallah. Wala kata Hudzaifah ibn Yaman, walaqad ata alayya zamanun, sungguh telah datang, ya, kepadaku suatu masa, wa ma ubali ayyukum bayatu, aku tidak peduli dengan siapa aku berjual beli. La in kana musliman, kalau dia seorang muslim, raddahul Islam, Islam akan mengembalikan amanah, Islam akan menjaga, ya, orang tersebut. Wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'ihi, kalau aku berjual beli dengan seorang Nasrani, maka sungguh walinya yang akan menjaga amanahnya. Fa ammal yawm, adapun sekarang, fama kuntu ubayyu illa fulan wa fulan, aku tidak mau berjual beli kecuali kepada fulan, orang-orang tertentu. Ini perkataan ya Hudzaifah ibn Yaman, ya. Sedikitnya orang yang amanah. Bagaimana dengan zaman kita? Subhanallah, ini salah satu di antara min asratis sa'a, yakni ketika amanah itu dicabut dari hati-hati manusia. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.